balik. Manusia, Bu, manusia kami tinggal di sini. Kita semua punya hak yang sama di Republik ini. Nama kami. Beritahukan itu. Sudah, silakan. Kalian yang memancing keributan. Tidak ada yang memancing keributan di sini. Pulang. Dilarang buat ibadah. Saat Rekam, izin belum ada. rekam. Dan buat juga. Kemarin, silakan. Terjadi lagi teman-teman sekalian, sungguh miris di Indonesia ini sering kali terjadi pembubaran ibadah, pelarangan bangunan ibadah. Dan kali ini penggerudukan ibadah Jemaat Gereja Pentakosta Tabernakel GPT Kristus Jawaban terjadi pada hari Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 18 WIB. Kejadian ini berlangsung di Jalan Garu 5, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Jadi jemaat GPT terpaksa melaksanakan ibadah di properti bangunan milik mereka sendiri karena tempat ibadah yang lama dinilai tidak memadai. Pada tempat ibadah lama, jemaat lanjut usia atau lansia bahkan harus diangkat bergotong royong ke lantai 2 untuk bisa beribadah. Aksi protes dari warga di tengah berjalannya aktivitas ibadah, sekelompok orang melakukan protes, mendatangi lokasi dan memprotes keras ibadah yang sedang berlangsung. Berdasarkan laporan dari Waspada ID, perwakilan warga mengklaim bahwa izin awal pendirian bangunan tersebut adalah untuk rumah tempat tinggal atau RTT, bukan sebagai tempat ibadah gereja. Warga memprotes kebisingan dan ketiadaan izin operasional rumah ibadah di wilayah pemukiman mereka. Jadi kondisi perizinan, pihak gereja menegaskan bahwa mereka bukan sengaja melanggar hukum, melainkan telah berjuang mengurus perizinan ke pemerintahan Kota Medan selama 9 tahun tanpa adanya kepastian atau penyelesaian konkret. Menurut data kelurahan teman-teman, kendala utamanya adalah belum terpenuhinya syarat persetujuan bangunan gedung atau PBG akibat tidak adanya persetujuan dari tetangga atau lingkungan setempat, Dan belum ada juga rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kemenak. Nah, teman-teman sekalian, respon pemerintah berdasarkan liputan pasca kejadian, pihak kelurahan bersama dengan Satpol PP dan Kesbangpol rupanya melakukan mediasi antar pihak wali kota Medan, kemudian dengan pihak gereja setempat, pimpinan gereja, dan ini masih belum membawa hasil yang tepat atau hasil yang memberikan jawaban untuk kebutuhan izin gereja yang ada di Kota Medan ini, teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya dari perspektif hukum dan apalagi kalau kita tinjau dari Konstitusi Republik Indonesia, tindakan pembubaran atau penghentian paksa ibadah oleh kelompok masyarakat ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum serius, Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada jaminan konstitusi bagi setiap orang untuk bebas memeluk agamanya, bebas beribadah, Kebebasan beragama di Indonesia ini dijamin dalam hierarki hukum tertinggi yaitu konstitusi, khususnya pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi itu sangat jelas. Juga ada di dalam pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Juga di pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia, HAM, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Jadi secara konstitusional, hak beribadah jemaat GPT dilindungi secara absolut. Masalah administrasi perizinan bangunan itu tidak boleh menggunakan atau menggugurkan, menggunakan itu untuk menggugurkan hak asasi warga negara untuk menyembah Tuhannya.
Nah, itu persoalannya teman-teman ya. Jadi masyarakat sipil tidak memiliki wewenang eksekutorial atau hak menegakkan hukum ya, atau melakukan aksi main hakim sendiri kalau ada gereja atau dari agama manapun itu melakukan kegiatan ibadahnya lalu kita memaksa untuk membubarkannya, menghentikannya, itu tidak punya kewenangan. Masyarakat siapapun itu tidak boleh ya. Tindakan menghentikan ibadah secara paksa dapat dijerat pasal pidana, pasal 175 KUHP, mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja ya, siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum yang diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru ya, memperkuat perlindungan terhadap hak beribadah dengan ancaman sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelaku persekusi dan intoleransi di tempat ibadah. Ya, jadi teman-teman, ini juga adalah sebuah problem regulasi SKB 2 Menteri dan VS Konstitusi kita. Kasus seperti ini terus berulang akibat adanya benturan antara hukum konstitusi dan regulasi teknis di lapangan, yaitu pengaturan peraturan bersama atau PBM ya, SKB 2 Menteri. Ini jadi masalah dari dulu teman-teman sekalian. Mengatasnamakan izin secara administrasi dan masyarakat yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ormas melakukan sidak, melakukan peninjauan dan main hakim sendiri. Ini kan harusnya mereka bisa dihukum ini gara-gara itu ya. Jadi aturan ini mensyaratkan dukungan 60 warga setempat dan rekomendasi FKUB untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam prakteknya, syarat dukungan warga seringkali dijadikan alat sandera untuk kelompok intoleransi ya. Jadi oleh kelompok-kelompok intoleran untuk memblokir izin ya. Jadi meskipun jemaatnya sudah ada dan aktif, tetapi tetap ada hambatan ya dari berbagai alasan seperti mereka mayoritas di situ dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, berdasarkan asas hukum ya, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah atau aturan SKB 2 Menteri yang seharusnya tidak boleh mengangkangi jaminan beribadah yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara hukum, ketiadaan izin bangunan atau PBG IMB adalah ranah pelanggaran administratif yang penyelesaiannya berada di tangan pemerintah daerah, bukan legalitas bagi warga untuk melakukan penggerudukan. Negara melalui Pemkot Medan dan aparat penegak hukum wajib hadir untuk memastikan hak beribadah jemaat tetap itu berjalan dengan baik ya. Jadi harus ada solusi administratif yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah ya. Jadi itu harus dilaksanakan.